Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himni Zulfianti. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang konsep esensial sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia serta pengaruhnya terhadap masa kini dan masa depan. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah yang berarti pohon atau silsilah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Unsur sejarah. Dalam sejarah, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur utama dalam sejarah karena manusia adalah pelaku dari setiap peristiwa sejarah. Tanpa adanya manusia, sejarah tidak akan pernah terjadi. Kedua, waktu. Waktu menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Dalam sejarah, waktu sangat penting karena setiap peristiwa memiliki urutan terbatas. Ketiga, ruang. Ruang merupakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah selalu terjadi di tempat tertentu. Dan yang keempat, peristiwa. Peristiwa merupakan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Tujuan dan manfaat mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah memiliki banyak tujuan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mengetahui peristiwa masa lalu. Sejarah membantu manusia memahami berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa lampau. Kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan mempelajari perjuangan para pahlawan, seseorang dapat memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ketiga, menjadi sumber inspirasi. Perjuangan tokoh-tokoh sejarah dapat dijadikan inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keempat, menghindari kesalahan masa lalu. Melalui sejarah, manusia dapat belajar dari kesalahan yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali. Kelima, memahami perkembangan kehidupan. Sejarah membantu memahami perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan yang keenam, membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai perjuangan dan semangat persatuan dalam sejarah dapat membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab dan cinta tanah air. Konsep esensial sejarah. Konsep esensial sejarah adalah konsep dasar yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa sejarah secara lebih jelas dan sistematis. Yang pertama, kronologi. Kronologi adalah urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kronologi membantu seseorang memahami peristiwa sejarah secara runtut sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memahami sejarah. Contohnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kedua, periodisasi. Periodisasi adalah pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tujuan periodisasi adalah mempermudah pemahaman terhadap perkembangan sejarah.
Contohnya pada zaman prakara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan lain-lain. Ketiga, perubahan dan keberlanjutan. Dalam sejarah, selalu terjadi perubahan dari masa ke masa. Namun, terdapat juga hal-hal yang tetap berlangsung atau berkelanjutan. Contoh perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik. Sedangkan contoh keberlanjutan, nilai gotong royong yang masih tetap dipertahankan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Yang keempat, sebab dan akibat. Setiap peristiwa sejarah memiliki penyebab dan dampak. Konsep sebab dan akibat membantu memahami alasan suatu peristiwa terjadi serta pengaruh yang ditimbulkannya. Contoh sebab adalah penyebab proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu penjajahan yang berlangsung lama, semangat perjuangan rakyat Indonesia, dan kekalahan Jepang dalam Indonesia. Sedangkan contoh akibat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia menjadi negara merdeka, terbentuknya pemerintahan Indonesia, dan meningkatnya semangat persatuan rakyat Indonesia. Yang kelima, ruang dan waktu. Peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan ruang dan waktu tertentu. Ruang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa, sedangkan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu berlangsung. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang keenam, nilai dan makna sejarah. Sejarah mengandung nilai dan makna yang dapat dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai yang dapat dipelajari dalam sejarah antara lain: nilai perjuangan, nilai persatuan, nilai nasionalisme, nilai kerjasama, dan nilai tanggung jawab.